kita belajar ada dua warna pelayanan Yesus. Jadi kalau kita nggak ngerti warna apa, untuk di mana, kapan, kadang kita jadi salah kaprah dalam mengartikan ayat yang kita baca. Nah, hari ini minggu lalu kita sudah lihat perbedaan kontras di Lukas pasal 13 dan Lukas 14 dan 15 ya. Lukas 14 itu benar-benar Yesus di situ tegas, keras, ngasih standar yang tinggi. Benar-benar itu sayang sekali sering diartikan katanya itu sebagai standar jadi orang Kristen. Di Lukas 14 itu bukan untuk standar orang Kristen. Walaupun di situ ada pikul salib, sangkal diri, tinggalkan segala sesuatu untuk ikut Yesus. Terus di situ ada teguran-teguran lagi yang lain yang ditujukan kepada orang-orang Israel atau orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, tapi tidak taat kepada hukum Taurat, dan tetap percaya mereka bisa diselamatkan karena hukum Taurat. Nah itu loh, itu konteks ayat itu, pasal 1, pasal 14 itu. Jadi itu bukan untuk kita dalami, untuk kita terapkan dalam hidup kita, dalam arti kita aplikasikan. No. Yang pasal 15 itu baru diuntukkan kepada kita yang hidup di dalam perjanjian baru. Pasal 14 itu untuk mereka yang hidup di perjanjian lama. Jadi kita mesti harus tahu warna itu. Kalau kita nggak ngerti warna mana, Yesus lagi ngomong kepada siapa, kapan, di mana, Lukas 14 itu bisa jadi kontras sekali dengan Lukas 15. Kita baru baca hukum Taurat yang begitu tinggi di pasal 14, tapi pasal 15 seolah-olah Yesus begitu lembek, begitu kelihatannya langsung berubah warna, kira-kira gitu loh. Kok bisa Yesus khotbah begitu kepada pendosa dan orang pemungut cukai seperti itu? Anak yang hilang, dirham yang hilang, dan domba yang hilang. Nah, hari ini kita akan lebih dalam melihat di dalam Galatia. Saya akan share ya, Galatia pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ke 21, dengan cepat aja ya, nanti kita bisa lebih diskusi lebih banyak. Saya hari ini hanya untuk memicu, untuk kita lebih diskusi. Nah, kalau Yesus lahir di bawah hukum Taurat, di bawah kuasa hukum Taurat, jadi dikatakan gini, kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Jadi sebenarnya gimana sih? Hukum Taurat kan dari Tuhan. Hukum Taurat itu seolah-olah kok kayaknya kesalahan Tuhan gitu loh. Ngapain dibuat? Toh juga kayak useless. Perjanjian yang pertama itu cacat, ada cacat kata di Ibrani, ada kurangnya. Loh gimana? Nah, ayat ini jelas sekali bilang bertentangan nggak sih hukum Taurat dengan janji Tuhan, janji keselamatan itu kepada Abraham? Nggak bertentangan. Dibilang sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang benar kebenaran itu berasal dari hukum Taurat. Nah ini menarik. Jadi kita harus tahu hukum Taurat itu suci, kudus. Tapi karena standarnya terlalu tinggi, tidak ada orang yang bisa suci, kudus karena melakukan. Karena ukuran hukum Taurat adalah siapa yang melakukan, baru bisa dibenarkan. Yakobus bilang, gagal 1, ngakuin 9, gagal semua. Nah jadi perintah yang kudus itu, hukum yang kudus itu, nggak bisa menguduskan kita. Kita nggak mampu mentaatinya. Tapi nggak ada yang salah dengan hukum Taurat. Cuma kita yang salah gitu loh. Kita yang nggak mampu mengikuti tuntutan hukum Taurat. Nah, kemudian dikatakan, hukum Taurat itu katanya sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, nah ini menarik nih. Hukum Taurat itu nggak bisa memberi kita kehidupan. Nggak bisa, karena kita nggak mampu mengikuti syaratnya. Jadi nggak bisa, hanya janji Allah yang bisa menghidupkan kita. Hanya janji Allah yang bisa memberi kita kebenaran. Dari hukum Taurat tak ada yang mampu. Bisa, tapi nggak ada yang mampu gitu loh. Nah itu jadi nggak ada bertentangan. Jadi fungsinya apa? Nah, kemudian jelaskan ke bawah, ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Hukum Taurat yang melakukan, termasuk di khotbah Yesus di Matius 7.
Di situ dikatakan, barang siapa mendengar dan melakukan, baru bisa disebut orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Itu orang yang melakukan hukum Taurat. Tapi maaf bro, maaf sis, nggak ada yang mampu. Semua kita kalau ngandalin perbuatan, kita menjadi orang bodoh yang cuma tahu arti hukum Taurat, tapi kita sebenarnya nggak mampu lakukan, maka kita orang yang bodoh membangun hidupnya di atas pasir. Harusnya pondasi kita di 1 Korintus berkata, kita di atas Yesus Kristus sebagai batu karang kita. Nah, kemudian di sini jelas sekali bahwa kita dibenarkan atau janji Allah itu, keselamatan itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi hanya yang percaya. Kalau dia hukum Taurat, yang melakukan. Kalau di perjanjian baru, yang percaya. Nah, lalu ini ayat 23 yang makin menjelaskan apa yang Yesus lakukan waktu dia di bumi ini. Sebelum iman itu datang, ya, sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus datang, iman di sini tuh bicara pribadi. Ini bukan bicara tentang objek. Nah, ini subjek. Ada seseorang, iman. Datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat itu diberikan untuk menjadi pengawal. Nah, ini pengertian pertama hukum Taurat. Mengawal kita, nemenin kita. Sebelum Yesus datang, nemenin buat apa? Untuk jadi cermin bahwa kamu tuh orang yang nggak layak, orang yang nggak mungkin bisa diselamatkan karena perbuatanmu. Karena buktinya, aku ngawal kamu dari kemarin, udah banyak sekali kesalahan yang kamu lakukan. Itu dijelaskan di ayat atas ya. Tadi kita langsung lompat. Di sana dikatakan di di bawah masih ya, di bawah. Nanti kita lihat. Ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat ditambahkan? Apakah maksudnya hukum Taurat, apakah gunanya gitu ya? Iya, ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat kedatangan seorang perantara. Jadi, hukum Taurat itu ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Maksudnya apa? Itu kayak undang-undang gitu loh. Hukum Taurat itu dulu orang sebenarnya sudah sering melanggar lalu lintas di Batu Aji, tapi karena nggak ada hukum Taurat, nggak ada rambu-rambu lalu lintas, nggak ada aturan yang ditegakkan, jadi kayaknya orang nggak ada yang melanggar di sana. Tapi begitu hukum Taurat datang, polisi mulai pasang rambu-rambu lalu lintas dan adakan patroli, adakan sweeping. Nah, banyak pelanggaran muncul. Nah, itulah hukum Taurat untuk menyadarkan orang bahwa dia dikuasai dosa. Nah, kemudian ayat yang jadi pengawal tadi, dan kita jadi dikurung ya, disadarkan. Jadi kita disadarkan kita orang berdosa, itu yang pertama. Kemudian kita disadarkan juga oleh perbuatan kita nggak bisa dibenarkan. Jadi, nah ini semua nih. Jadi, hukum Taurat itu fungsinya dikasih tahu lagi, penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Ingat, ada kata sampai. Jadi, hukum Taurat itu nggak lanjut ke perjanjian baru. Karena ada yang bilang, kita udah diselamatkan supaya kita mampu melakukan hukum Taurat. Bukan. Penuntun itu, hukum Taurat itu hanya sampai Kristus datang. Kalau Kristus sudah datang, maka kita dibenarkan karena iman, bukan lagi karena melakukan hukum Taurat. Batasannya jelas. Sampai Kristus datang, maka kita tidak dibenarkan lagi oleh perbuatan pada melakukan hukum Taurat, tapi karena iman. Lalu, ayat 25, nah ini penting. Sekarang, now, today, iman itu telah datang. Yesus sudah datang, Kristus sudah datang. Karena itu berarti apa karena itu? Kita itu tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Roma 6 ayat 14 bilang, kamu tidak hidup dikuasai dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi kamu di bawah kasih karunia. Jadi kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Ingat penuntun kita siapa? Hukum Taurat. Nah lucu kan, orang Kristen masih pakai di sekolah-sekolah, pakai di gereja, pakai di pernikahan, hukum Taurat. Waduh.
Itu balik ke mantan itu namanya. Dulu mantan kita, kalau di Roma 7 bilang, kita itu nikah sama hukum Taurat. Tapi ketika kita nikah sama Yesus, please lah, jangan noleh-noleh ke belakang sama mantan. Kita tuh udah nikah sama Kristus. Pengawas kita bukan lagi hukum Taurat, tapi Kristus yang menaruh hukum-hukumnya di hati kita. Jadi dia yang akan kita nggak butuh aturan, tapi Yesus yang akan mengatur hidup kita dari dalam. Sekali lagi, kita nggak butuh aturan, tapi kita mengizinkan, kita membiarkan Yesus mengatur kita dari dalam keluar. Nah, itu yang benar. Lalu kemudian, karena kita udah nggak di bawah penuntun, kenapa? Sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Oke, jadi ini yang kita perlu pahami supaya kita waktu baca Alkitab, kita baca firman Tuhan, kita nggak bingung melihat Yesus kok kayaknya beda-beda ya. Yesus kok kayaknya kadang ngomong ini, kadang ngomong itu, kadang dia kayaknya baik banget, tapi kadang potong tangan, cungkil mata, apalagi tuh, ngampunin dulu orang, baru kamu bisa diampunin, pikul salib, terus apalagi. Pokoknya kayaknya standarnya itu begitu tinggi sekali untuk bisa sampai kepada dia punya syarat untuk kita bisa layak menjadi murid Kristus. Nah, padahal ingat ya, itu warna yang lain. Itu namanya dia lagi mengajar kepada orang-orang yang mencoba dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi disadarkan, baru kemudian Yesus memberi standar yang benar. Makanya dibilang, inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana aku terlebih dahulu mengasihimu. Jadi standarnya karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, baru kita mampu mengasihi. Perjanjian lama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatan, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesama manusia. Jadi kita dulu harus mengasihi Tuhan, baru kita bisa dikasihi Tuhan. Nah, itu kan perjanjian lama, hukum Taurat. Tapi ini kita kutip terus, hukum utama dan terutama itu kita jadikan moto hidup kita. Oh, makanya lagunya selalu gombal terus. I love you, Lord. I want to love you, Lord. Aduh, udahlah. Ya, itu kalau berakhir dari ekspresi karena Tuhan, kamu sadar Tuhan sayang, itu benar. Tidak salah dengan kata mengasihi Tuhan. Tapi kalau berusaha mengasihi Tuhan supaya Tuhan juga mengasihi kita, nah ini yang masalah. Nggak akan mampu kita, ya. Jadi itu aja yang bisa saya sharingkan dengan cepat aja. Saya pengen sih kita karena Bible study harusnya lebih banyak interaktif. Jadi ini penting sekali untuk kita bisa pahami bahwa selama Yesus di dunia ini, dia punya dua warna pelayanan. Masa transisi. Jadi sebelumnya dia mengajar, ada waktu-waktu dia mengajar orang hidup di hukum Taurat, dan kadang ada juga waktu-waktu dia lagi ngomongin biasa kepada murid-muridnya atau orang yang mengikuti, orang percaya, tentang bagaimana hidup dalam perjanjian yang baru. Oke, mungkin itu saja dulu. Silakan langsung kolom chat ada, bisa dipakai untuk kita bisa diskusi, atau langsung live lebih bagus lagi, boleh ajukan satu pertanyaan, dua pertanyaan, boleh, atau mau langsung kasih tanggapan pun boleh. Silakan, waktu. Jadi kayak agak jompang gitu, nggak? Cuman ada orang yang memang menekankan ke situ gitu kan, nggak? Jadi yang di Lukas 15-nya itu nggak di iniin gitu. Atau ada juga yang satu tipe lagi yang mereka coba untuk seimbangin gitu, Kak, kayak oke, di Lukas 14 itu bicaranya gini, di Lukas 15 itu kayak gini, tapi 14 sama 15 ini harus berjalan seimbang gitu, Kak, atau gimana itu, Kak? Ya, I see. Sebenarnya ini nggak bisa diseimbangkan, nggak bisa dibilang gimana memadukan, nggak bisa. Karena ini beda alam, beda dunia. Satu alam perjanjian lama, itu tentang apa yang Yesus bahas di Lukas 14 ini, dan satu lagi, itu Lukas 15, itulah yang akan kita masuki. Kalau dibicara orang di situ ya, orang di hari itu yang mendengar, itu yang akan terjadi. Itu yang akan
Mereka masuk dalam alam yang baru, perjanjian yang baru, hidup yang baru. Makanya dibilang hidup yang baru. Di perjanjian lama nggak ada yang bisa punya hidup yang baru. Nggak ada yang bisa lahir baru. Perjanjian baru itu dimulai ketika Kristus telah mati dan bangkit. Kalau belum ada Mesias, belum ada kebangkitan Kristus, nggak pernah ada dunia perjanjian baru. Semua hanya misteri, hanya gambaran, hanya seperti selubung di dalam bayangan dari apa yang dilakukan di perjanjian lama. Sayangnya mereka gagal paham. Semua itu kalau kita baca di pasal 14 itu, semua itu tentang mereka berusaha untuk dibenarkan dari perbuatan mereka mentaati hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu tidak ada yang mampu bisa lakukan. Nah gitu maksudnya. Jadi kalau dibilang diseimbangkan, gimana mau diseimbangkan? Gak bisa. Dipadukan, gimana mau dipadukan? Gak bisa. Semua udah berubah. Makanya kita nggak lagi ke bait Allah, mempersembahkan korban, mempersembahkan binatang, nggak lagi. Kita udah cukup satu kali, yaitu korban Yesus Kristus selama-lamanya. Nah, memang ada yang bilang, Pak, memang ritualnya nggak ada, tapi esensinya masih, Pak. Soal mengasihi ini, bla bla, aturan, menghormati orang tua, hari Sabat, itu sudah, nah kan, itu namanya kita mengedit hukum Taurat. Kalau hukum Taurat betul-betul seperti itu, Sabat ya Sabat. Jangan digeser ke hari Minggu, harus Sabtu. Dan betul-betul kamu nggak boleh ngapa-ngapain. Gitu kan? Enggak. Sabat itu kan bicara tentang Kristus. Sabat katanya Kristus lebih besar dari Sabat. Jadi kalau kamu sudah sampai di dalam Kristus, Kristus di dalammu, kamu di dalam Kristus, setiap hari itu Sabat. Artinya apa sebenarnya maksudnya Sabat? Kamu sudah rest, kamu sudah istirahat, hidupmu tuh hari ini tuh sudah istirahat di dalam Kristus. Kamu kerja tapi istirahat. Karena ada orang tidur tapi nggak istirahat. Nah kalau kamu di dalam Kristus, kamu tuh rest, istirahat. Sabat itu maksudnya itu, bahwa yakin Kristus sudah menyelesaikan segala sesuatu, sehingga walaupun ada badai, ada masalah, kamu dalam pekerjaan, kamu enjoy. Karena kamu tahu kalau lebih dari pemenang, Kristus sudah menyelesaikannya bagimu. Nah gitu, itu betul-betul bicara tentang perjanjian baru. Bisa dipadukan Lukas 14 atau dalam artian perjanjian lama, hukum Taurat dengan perjanjian baru, hukum hukum kasih karunia. Atau yang Yesus bilang itu, yang Yesus bilang di dalam, saya lupa, pokoknya di kitab Injil lah, nanti kamu cari sendiri ya. Dia bilang, tidak bisa anggur yang baru dimasukkan ke dalam kantong kirbat yang lama. Sebaliknya nggak bisa. Jadi nggak bisa dipadu-padukan, nggak bisa. Itu udah pasti robek dan nggak mampu katanya kan. Nah, itu, jadi nggak bisa deh. Itu